Dapat dipastikan broken home berdampak pada psikologis anak. Bisa saja anak menjadi liar ataupun pendiam, tergantung bagaimana anak merespon kejadian terburuk dalam hidupnya saat itu. Ada juga anak yang mengekspresikan dirinya pada seni, obat-obatan terlarang ataupun olahraga. Namun tidak jarang ada anak yang menjadikan dirinya pemuas nafsu seksual. Dua remaja dalam film ini bertemu karena kedua orang tua mereka akan menikah. Namun mereka saling jatuh cinta karena kondisi mereka yang sama-sama memprihatinkan dan butuh kasih sayang keluarga. Selamat nonton film. Inilah Flower. Erika menjadi hobi mengemut pisang sejak orang tua mereka berpisah. Ayahnya dipenjara karena berjudi, sementara ibunya kini tengah asik dengan kekasih barunya. Erika menjebak pria dengan cara memvideokan dirinya mengemut pisang. Video itu direkam oleh teman-teman Erika. Saat itu para gadis memeras seorang polisi. Setelah mereka mendapatkan uang dari polisi itu, mereka lalu ke mall untuk bersenang-senang. Setelah itu Erika pulang ke rumah lewat jendela agar tidak ketahuan ibunya. Di rumah, Erika menabung uang yang dia dapatkan dari memeras lelaki hidung belang. Dia menabung untuk menjamin ayahnya agar bebas dari penjara. Dia juga menyapa ibunya yang sedang bersiap-siap untuk menemui kekasihnya. Di sana ibunya mengajak Erika untuk makan malam bersama kekasih dan anaknya sebagai perkenalan. Erika dan ibunya sedang menunggu Bob, kekasih ibunya, dan Luke, anak dari Bob yang baru saja keluar dari panti rehabilitasi. Setelah itu Bob dan Luke naik ke mobil dan mereka makan malam bersama. Saat memesan menu makanan, Luke yang masih canggung dan tertekan efek rehabilitasi menggenggam gelas hingga pecah, membuat semuanya kaget. Luke keluar restoran dan menyendiri di trotoar jalan. Erika yang diminta ibunya menyusul Luke dan mengajak Luke untuk kembali masuk dan makan. Di sana Erika menawarkan diri untuk melumat pisang, namun Luke tidak mau karena menganggap Erika akan jadi adiknya. Erika yang kesal karena penolakan Luke segera meninggalkan Luke. Saat sudah di rumah, Erika dan keluarga sedang barbekyuan. Di sana Erika menawarkan sosis wortel pada Luke, namun Luke menolaknya. Dia yang kasihan dengan Luke mengajak pria itu keluar rumah untuk makan enak. Nampaknya Luke senang makan makanan kesukaannya. Selama ini dia hanya boleh makan makanan khusus diet, namun dia tidak suka. Saat sedang menikmati makanannya, raut wajah Luke tiba-tiba tegang dan berlari keluar restoran. Erika bingung dengan sikap Luke yang aneh saat pria tampan yang biasa dia lihat di arena bowling lewat. Malam hari saat di rumah, Erika ketakutan melihat Luke hendak mengakhiri hidupnya. Dia mencoba menggantung lehernya, namun karena tubuh gemuknya, tali itu putus dan malah membuatnya terjatuh. Erika mau menolongnya, namun Luke menolak untuk disentuh. Orang tua beserta Erika membawa Luke ke rumah sakit. Di sana Bob menceritakan trauma yang dialami oleh Luke saat SMP. Di sana Erika tahu kalau guru yang pedofil membuat Luke tidak percaya diri dan ketakutan. Erika lalu teringat dengan Will, pria yang mereka lihat saat di arena bowling. Keesokan harinya Erika mengikuti Will sampai ke rumahnya. Di sana Erika juga mengambil sebuah surat di kotak pos Will untuk mengetahui nama aslinya. Setelah itu, Erika mengumpulkan kedua temannya dan berencana untuk menjebak dan memeras Will dengan cara yang sama, yang selalu mereka lakukan pada pria yang mau buahnya diemut. Di rumah, Erika berbicara pada Luke kalau dia harus balas dendam pada Will, dan Erika tahu cara untuk membuat Will kapok. Di sana Erika menjelaskan semua rencananya nanti pada Will. Setelah itu dia keluar dari kamar Luke. Erika mulai beraksi. Saat di supermarket, dia menabrakkan trolinya ke troli Will. Di sana juga Erika berkata kalau pernah melihat Will di arena bowling. Mereka lalu mulai akrab dan berjalan-jalan menyusuri gondola supermarket. Saat hendak pergi, Erika berpura-pura berkenalan dengan Will. Saat malam hari, Erika mengagetkan Will yang sedang asik bermain bowling. Di sana Erika meminta Will mengajarnya bermain. Saat hendak pulang, Erika dan Will terjebak hujan. Erika meminta Will mengantarnya pulang. Mereka berdua lalu berlari menuju mobil Will. Di atas mobil, Will memakaikan Erika jaket karena khawatir Erika kedinginan. Di sana mereka terbawa suasana dan mereka bercumbu penuh gairah. Teman-teman Erika yang mengintai dari jauh kaget dengan apa yang dilakukan Erika.
Namun Erika menolak Will saat tangan Will mulai meraba bagian sensitif Erika. Erika marah dan segera keluar dari mobil Will. Erika, Luke, dan 2 gadis lainnya berencana untuk memeras Will dengan cara membuat Will pingsan, dan mereka akan berfoto tanpa busana bersama Will yang terbius. Erika lalu pergi ke lapangan basket untuk menemui seseorang yang bisa memberikannya obat bius. Di sana Erika harus melumat buah cowok itu demi mendapatkan obat bius secara gratis. Malam harinya, mereka menjalankan rencana. Erika memasukkan obat bius ke salah satu botol bir. Setelah itu dia membawa botol bir ke rumah Will. Di sana Will kaget melihat Erika ada di depan rumahnya. Dia juga terpaksa mengajak Erika masuk ke dalam. Saat di dalam rumah, Erika memberikan botol bir itu pada Will. Sebelum meminum bir yang berisi obat bius, Will sempat bercerita tentang rumah tangganya dan kerjaannya yang hancur karena seorang murid yang memfitnahnya telah berbuat mesum. Di sana Erika tersadar kalau Will tidak salah dan Luke lah yang berbohong. Erika lalu mencegah Will untuk meminum bir itu, namun Will sudah terlanjur meminumnya. Di sana Will menarik tangan Erika dan meminta penjelasan mengapa Erika bersikap seperti itu. Erika menjelaskan maksudnya pada Will. Pria itu marah pada Erika dan mulai kasar pada Erika. Luke yang sedari tadi mengintai Erika dan Will langsung masuk mendorong Will yang kasar pada Erika. Will yang sudah pingsan terjatuh di atas meja kacanya. Awalnya para remaja itu kaget dengan sikap Luke, namun mereka mengangkat Will ke sofa dan mereka menjalankan aksinya dengan berfoto tanpa busana di atas pangkuan Will yang pingsan. Setelah itu mereka mengenakan pakaiannya kembali dan segera pergi meninggalkan Will yang pingsan. Saat di luar rumah Will, Erika kaget karena teman-temannya mencoret pagar Will dengan tulisan toksik. Pagi hari, polisi datang dengan laporan tetangga Will yang melihat Erika dan teman-temannya merusak pagar Will. Di sana Erika tidak mengakui perbuatannya. Setelah itu polisi pergi dan akan menghubungi Erika lagi. Ibu Erika marah karena kedatangan polisi dan ibu dan anak sempat berdebat. Setelah itu Erika dan Luke kembali ke rumah Will. Di sana Luke memeriksa keadaan Will yang dari semalam tidak bergerak. Betapa terkejutnya mereka berdua mengetahui Will tewas tertusuk miniatur Eiffel yang semalam ada di atas meja. Mereka berdua segera keluar dari sana karena takut ketahuan polisi. Luke mengajak Erika untuk kabur keluar kota sembari menjelaskan kalau Will memang orang yang jahat pada remaja. Di rumah, ibu Erika mencoba meminta maaf atas perkataannya pada Erika. Saat dia masuk ke kamar Erika, dia kaget anaknya tidak ada di sana. Dia hendak memberitahu Bob, namun dia juga kaget melihat Bob terdiam dan tertunduk. Dia bertanya ada apa. Bob lalu memberikan sepucuk kertas padanya. Dia membaca kalau Luke menculik Erika ke Meksiko. Si ibu lalu melapor polisi dan meminta bantuan untuk mencari Erika. Luke membawa Erika ke suatu tempat. Erika sangat senang Luke membawanya ke tempat itu. Itu adalah penjara tempat ayah Erika ditahan. Luke meminta Erika untuk menjamin ayahnya agar bebas dan mereka bisa pergi bersama. Erika sangat senang melihat Luke memberinya uang yang sangat banyak. Setelah itu Erika masuk ke kantor penjara. Di sana dia yang hendak menjamin ayahnya malah terkejut karena dia harus menerima kenyataan kalau ayahnya telah bebas beberapa hari yang lalu. Namun ayahnya tidak memberinya kabar. Erika kembali ke mobil dengan perasaan sedih. Di sana dia menangis sejadi-jadinya. Luke menenangkan Erika lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan keluar kota. Di tengah perjalanan Erika berubah pikiran dan hendak pulang dan menyerahkan diri pada polisi. Namun belum lagi Luke memutar mobilnya ke arah rumah, dia melihat mobil polisi mengikuti mereka. Panik, Erika meminta Luke untuk belok ke jalan lain. Di saat yang tegang seperti itu, Luke mengutarakan perasaannya pada Erika. Dia mencintai dan menyayangi Erika sebagai wanita bukan saudara. Erika menyambut perasaan Luke dengan bahagia. Erika lalu membanting setir dan segera menciumi Luke. Di sana mereka sempat enak-enak dan berjanji sehidup semati, walaupun mereka saudara tiri, sebelum mobil polisi datang menjemput mereka. Beberapa bulan kemudian, terlihat Erika keluar dari mobilnya dengan penuh kebahagiaan. Rupanya dia mengunjungi Luke yang dipenjara karena kasus pembunuhan Will. Walaupun Erika dan Luke terpisah tembok penjara, mereka tetap saling menyayangi dan berjanji akan menikah setelah Luke bebas nanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video seru ini. Video apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Selamat nonton film.